Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina, berjumpa kembali dengan saya Dr. Riri. Kali ini kita akan bahas di Hermina Talks ini mengenai hiperpireksia. Tentu saja saya tidak sendiri. Sekarang saya ditemani oleh Dr. Rika, spesialis anak. Selamat siang Dr. Rika. Iya, selamat siang Dr. Riri. Baik, sahabat Hermina sekalian, sekarang kita akan bahas mengenai hiperpireksia. Sebenarnya hiperpireksia itu apa dokter? Apakah beda gitu dengan demam biasa dok? Jadi istilahnya spesifik Dokter Riri. Jadi kalau demam biasa itu kalau pada anak adalah peningkatan suhu tubuh dengan kalau parameternya kalau suhu rektal di atas 38 atau suhu permukaan lain seperti aksila di atas 37,5. Nah, kalau hiperpireksia adalah apabila suhu seorang anak itu di atas 41,1. Di atas 41 tinggi berarti ya dok? Iya, tinggi sekali. Ya. Kalau suhu tinggi 39,5 kita sebut suhunya tinggi. Suhu tinggi. Tapi kalau udah di atas 41,1 udah hiperpireksia namanya. Baik dok, kan kebanyakan dok ya kalau di rumah itu ada juga jarang ibu-ibu yang punya termometer nih dok. Nah, gimana cara ngebedainnya gitu dok? Ini demam biasa apa ini demam tinggi gitu dokter? Ya sebenarnya kalau patokannya memang kita harus ada parameter yang pastinya dok, harus ada termometer. Jadi ya, sebaiknya sekarang kita ibu-ibu kita tekankan, kita edukasi kalau punya bayi, punya anak di bawah 5 tahun harus sedia termometer. Betul. Nggak bisa pakai tangan aja tuh. Pakai ini ya dok ya. Tapi memang kadang-kadang bisa juga sih seorang ibu dengan memeriksa punggung tangan, dengan punggung tangan ibu ini kayaknya nggak seperti biasa. Memang sih kadang-kadang lebih hangat daripada biasa. Nah, bisa sih cari tahu apakah ini emang sudah 38 atau masih di bawah 38. Masih di bawah 38. Nah, mengenai hiperpireksia ini sendiri, Dok. Kadang-kadang kalau misalnya suhunya tinggi seperti itu, kapan nih, Dok, yang kita harus tahu ini udah bahaya nih gitu dokter. Kan biasanya kalau kita ketahui kalau misalnya demam misalnya sebelum 3 hari bisa di rumah dulu pakai obat penurun panas dulu gitu dok. Apakah hiperpireksia ini sama dok dengan demam yang lain dokter? Jadi sebenarnya gini dok, demam itu kan sebenarnya adalah reaksi tubuh kita untuk melawan sesuatu yang masuk. Jadi sebenarnya kalau demam pada awal-awal itu sebenarnya baik juga sih pada anak. Jadi kalau misalnya ada virus, bakteri masuk, tubuh kita akan menaikkan suhu. Iya, coba ngelawan. Jadi itu sebenarnya reaksi normal justru tubuh bagus kita, ya, justru bagus, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, tapi kalau khusus pada hiperpireksia, nah kita takutnya itu akan menimbulkan kejadian ikutan seperti kejang, anaknya dehidrasi. Nah, itu memang sudah harus kita cari tahu dan ya, dok, segera ke rumah baik, sakit gitu loh dok. Berarti sebaiknya di rumah kita selalu sedia termometer ya dok ya. Kalau misalnya suhu udah di atas 41 ya dok tadi ya, harus segera bawa ke IGD ya dok ya. Nah, kalau misalnya nih dok kejadiannya itu malam atau dini hari nih dok, apa yang bisa kita lakukan dulu dok untuk usaha menurunkan demam ini dokter? Ya, jadi secara umum yang bisa moms kerjakan di rumah ya tentu saja harus kompres yang paling mudah Dokter Riri, kompres. Kompresnya jangan kompres dingin ya, apalagi kompres alkohol. Kalau kompres dingin kenapa nggak boleh? Karena dengan kompres dingin itu maka akan terjadi vasokonstriksi di pembuluh darah kita di permukaan kulit. Akibat vasokonstriksi maka hipotalamus atau pusat suhu kita di otak akan mengirim sinyal ke badan untuk menaikkan suhu lebih tinggi. Justru itu malah bikin suhu menjadi lebih tinggi, jadi nggak boleh kompres dingin. Nah, ini masih sering ditanyakan dok di IGD, baiknya kompres hangat atau kompres dingin? Iya, jadi kompres dingin nggak boleh. Yang kita lakukan adalah kompres hangat. Kompres hangat ya dok, atau suam-suam kuku. Artinya suhunya antara 28 sampai 34. Nah, dengan demikian maka suhu tubuh yang panas tadi akan diseimbangkan, dinetralkan dengan kompres hangat tadi. Baik dok. Maka suhu tubuh akan di hipotalamus atau pusat panas kita di otak akan menurunkan suhu ya dok ya. Kalau dulu kompres alkohol ya dok ya. Nah, kompres alkohol udah nggak boleh lagi karena alkohol bisa terhirup oleh anak dan akibatnya anaknya jadi lemes, lunglai, bahkan kan ada efek yang lain. Iya. Nah, jadi itu yang pertama kompres. Kompres ya dok.
Kemudian kalau memang suhu, jadi pemberian antipiretik itu ada yang mengatakan di atas 38, tapi ada juga sih peneliti yang mengatakan kalau anaknya udah nggak nyaman, udah tampak kesakitan, boleh kita berikan di atas 38, berikan obat antipiretik. Nah, jadi setelah diberikan antipiretik, tunggu sebentar, setengah jam deh, kita harapkan antipiretiknya bekerja, otak atau hipotalamus kita bekerja menurunkan suhu. Kalau tidak respon, kita kompres hangat. Nah, kemudian apalagi tuh yang bisa menghilangkan cara pelepasan panas dari tubuh, kan ada radiasi, ada penguapan, ada konveksi, ada evaporasi. Ya, konduksi yang terakhir. Nah, jadi kalau yang pertama radiasi artinya dia melepaskan panas ke ya, sekitar. Jadi artinya apa? Baju harus tipis. Bukan malah diselimutin. Bukan malah diselimut. Karena kalau diselimut, maka suhu permukaan tubuh malah akan lebih hangat, makin panas. Jadi bajunya yang tipis, nggak boleh pakai selimut. Kemudian kalau pada anak yang lebih kecil, konduksi itu kita bisa lakukan dengan skin to skin contact itu, Dok. Ya kan? Jadi tubuh si bayi atau anaknya kita dekap gitu ya, Dok, ya. Digendong sama ibunya nggak pakai pakaian, jadi maka suhu tubuh akan turun. Atau anaknya kita suruh berbaring tidur, dengan demikian kan suhu permukaan tubuhnya akan berpindah ke tempat tidur, dari badan ke tempat tidur. Jadi baring, tirah baring, ya kan, digendong, terus bajunya yang tipis, terus yang terakhir banyak minum. Karena apa? Karena dengan panas yang suhu tubuh badan kita panas, akan terjadi penguapan udara dari dalam di permukaan kulit kita akan keluarkan untuk mengurangi suhu tubuh. Akibatnya akan terjadi berkeringat, akibatnya takutnya anak kita akan dehidrasi. Jadi harus banyak minum ya, Dok, ya. Gitu yang bisa dilakukan oleh para moms di rumah. Baik dokter. Kalau misalnya moms ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di kolom komen kita. Nanti akan kita sampaikan ke Dokter Rika. Kalau misalnya ada keluhan dengan anaknya yang lagi demam, nanti bisa langsung, kalau udah ada tanda-tanda bahaya tadi ya, Dok, ya, bisa langsung dibawa ke poli anak, bisa langsung dibawa ke IGD untuk dikonsultasikan lebih lanjut ya, Dok. Iya, benar, Dok. Baik, selamat siang sahabat Hermina. Sekian Hermina Talks kita siang ini, semoga bermanfaat. Saya Dokter Riri pamit. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.